sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama di agama kita Kristen? Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya pendeta Christian Nathalingga, melayani di GKP Resort Bidantara sudah hampir 1 tahun di sini. Jadi tentang kerukunan umat beragama ini, saya rasa ini bukan hal yang baru ya. Artinya ini sudah hal yang pernah dibahas sebelumnya juga. Bahkan ada forum khusus untuk kerukunan umat beragama, FKUB. Di Kota Medan ini itu ada, dan terkhususnya bagi kami yang beragama Kristiani. Ini menjadi suatu dasar yang bisa dipegang bahwa memang secara keagamaan, agama Kristen itu kita harus menjaga kerukunan. Di Indonesia sendiri, saya merasakan bahwa ini sudah berjalan baik. Indonesia memiliki banyak ragam suku, agama, budaya, dan bahasa tentunya. Datang dari masyarakat yang majemuk, yang berbeda-beda, dan ini berdampingan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bahwa kerukunan umat beragama itu terlihat dengan budaya saling menghormati. Saling menghormati terlebih pada hari raya keagamaan, dalam kegiatan sosial, dan juga dalam toleransi umat beragama. Nah, ini yang sangat penting untuk saya. Toleransi umat beragama ini adalah satu hal yang harus dijaga, dipegang, karena toleransi itu lebih kepada membiarkan. Toleran artinya membiarkan. Jadi masih ada banyak perbedaan konflik yang bisa kita lihat, perbedaan pendapat yang muncul karena kurangnya toleransi, penyebaran berita bohong ataupun juga fanatik yang berlebihan. Nah, ini bisa muncul. Tapi kalau kita sudah bertoleransi, saya rasa ini menjadi pegangan kuat bagi kita untuk bisa hidup berdampingan. Jadi kalau dikatakan dari skala 10 sampai 100, saya rasa di Indonesia sendiri sudah mencapai angka 85 di tahun 2026 ini. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, saya sudah membaca data, indeksnya itu semakin meningkat. Jadi kerukunan umat beragama itu semakin meningkat. Dari tahun 2020 dia kita katakanlah masih berskala 65. Tapi seiring berjalannya waktu ini semakin meningkat karena kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah semakin tergolong tinggi oleh karena kemajuan teknologi, revolusi industri, dan juga berbagai hal yang bisa meningkatkan, yaitu menikmati perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kerukunan itu sudah cukup baik di tahun ini ataupun di zaman sekarang ya. Khususnya hubungan agama saya sendiri sebagai Kristiani dengan agama lain yang ada di Indonesia. Dalam agama kita, bagaimana kerukunan antara beragama diajarkan? Ya, oke. Pertanyaannya bagus ya. Jadi dalam agama saya sebagai narasumber ataupun sebagai memberi masukan pada saat ini, yang memberikan kesempatan, kerukunan beragama itu adalah sikap yang sangat ditekankan tentu dalam agama kami. Artinya terlebih dalam hal saling mengasihi. Saling mengasihi, saling menghormati, hidup damai dengan semua orang. Ini adalah disebut dalam agama Kristen itu hukum. Hukum yang kedua, setelah kita hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allah, kita juga harus mengasihi sesama umat manusia. Artinya semua orang, bukan hanya yang satu agama dengan kami saja. Artinya di situ setiap manusia diajarkan untuk tidak membenci, untuk tidak bertikai, ataupun tidak saling bermusuhan. Maka saya katakan tadi perlu ada toleransi, saling menolong, dan hidup damai sejahtera. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat negara? Ya, cara menciptakan kehidupan kerukunan umat beragama yang harmonis, lebih di masyarakat heterogen ataupun masyarakat yang majemuk, menurut saya lebih kepada seperti saya katakan tadi, sikap toleransi. Artinya kita menghargai perbedaan. Kita ini berbeda-beda setiap orang. Setiap orang ada yang punya suku, agama, maupun rasnya berbeda-beda. Nah, yang penting dalam toleransi itu kita tadi saya katakan adalah menerima. Toleransi itu menerima dan membiarkan. Setiap orang harus belajar. Dia memahami bahwa perbedaan agama itu adalah
Karena ada banyak perbedaan-perbedaan selain daripada sudut pandang, disiplin ilmu, ataupun juga latar belakang pendidikan. Perbedaan kita sudah mendasar dari lahir, artinya dari suku, dari agama, bisa dari orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, cara yang bisa kita lakukan, mungkin menurut saya adalah saling menghormati di saat ibadah. Nah, kami sebagai umat Kristiani, kami selalu menghormati agama lain dalam ibadahnya. Kami tidak pernah menghina ajaran agama lain. Bagaimana pendapat Inang mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia secara keseluruhan, skala 10 sampai 100? Skala 10 sampai 100, 80. Dalam agama kita, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan ini? Di dalam agama kita mempunyai hukum yang paling utama adalah kasih ya, cinta kasih. Sehingga di dalam agama kita ini, kita itu benar-benar menjalankannya dengan dasar kasih itu sendiri. Jadi kita tidak menghakimi atau kita tidak pernah menjelek-jelekkan agama lain. Karena kasih itu dasarnya. Jadi kita tidak melihat perbedaan-perbedaan merupakan sebuah seperti persaingan, mana yang benar, mana yang tidak. Enggak. Kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Kristiani, saya lihat di Indonesia justru benar-benar fokus untuk menjalankan ibadahnya dan menjaga hubungan yang baik antar umat beragama pada dasar itu. Inang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat yang pertama kita harus menghargai bahwa ada agama lain, pemeluk agama lain, menghormati mereka, menghargai mereka, dan saling menjaga. Saya rasa itulah, tidak terprovokasi. Nah, Mana pendapat kakak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia dari skala 10 sampai 100? Oke kak, perkenalkan sebelumnya nama saya Netania. Kalau dari skala 10 sampai 100 saya bisa kasih 85 kak. Karena sebagai umat Katolik, menurut saya toleransi di Indonesia ini masih cukup tinggi ya kak. Masih saling menghargai antar umat yang lain. Menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau menurut saya itu setiap umat itu harus mengutamakan kasih. Terus menghindari itu aja tindakan sama perkataan yang bisa memicu perpecahan antar umat beragama. Untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara, Pemerintah bisa bersikap adil, terus mendukung setiap kegiatan yang mempererat tali hubungan antar agama, sama pemerintah juga harus menjamin kebebasan umat lain untuk beragama. Indonesia berapa skalanya dari 10 sampai 100 kak? Kalau menurut saya pribadi kak, skalanya itu pada Indonesia di 95 dari yang saya lihat, karena saya sering mendapatkan toleransi dari berbagai agama, contohnya agama Kristen, agama Buddha, karena saya sendiri juga punya teman dekat yang berhubungan baik dengan saya, dan sejauh ini yang saya temui gak ada yang kasar atau sara kak. Beragama mengajarkan kerukunan antar agama di dunia ini. Seharusnya pastinya setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan kerukunan di dalam agamanya, saling beragama di lingkungan sekitarnya. Tentunya kalau misalkan bertemu dengan agama yang berbeda, pasti harus saling menghargai antar ibadahnya, dan jangan ada yang mengganggu suasana ibadahnya, dan juga selalu mendukung adanya rancangan-rancangan agama untuk pembangunan agama mereka sendiri. Oke. Menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau menurut saya peran pemerintah itu seharusnya memberikan kebebasan pada penduduknya untuk beragama, tapi dalam arti mengajarkan kebaikan, cinta kasih dengan sesama agama, dan tidak mengajarkan adanya pecah belah atau perpecahan antara agamanya. Oke, terima kasih. Dari skala 10 sampai 100. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi untuk bagaimana pendapat saya sih sebagai anak muda dan ya sebagai pengalaman saya juga hidup, kalau untuk yang saya lihat kerukunan kita itu sebagai umat beragama itu dari skala 10 sampai 100 itu mungkin bisa dibilang udah mencapai 90 ya kak. Karena
saya juga sama kawan-kawan saya yang beragama non muslim juga itu nggak ada yang namanya ngejek-ngejek. Nah, kami kan juga saling menghormati, menghargai dan toleransi. Jadi untuk skalanya bisa dibilang 80 sampai 90. Oke. Dalam ajaran agama Abang, bagaimana kerukunan umat beragama diajarkan? Kalau untuk di agama kami itu ada juga, kami kan pakai Al-Quran. Di agama kami itu mengajarkan intinya kayak saling menghargai, saling menghormati dan tidak mencela gitu. Nah jadi intinya jangan sampai kita tuh mengolok-olok agama lain gitu. Pertanyaan terakhir, menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antara agama di dunia? Kalau untuk menjaga kerukunan umat beragama sih, karena yang saya tahu agama saya lah ya kan, itu kalau untuk menjaga kerukunan umat beragama itu ya yang diajarkan agama kita masing-masing, pasti ada yang namanya saling menghargai dan tidak mengejek.